Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ditinggalkan oleh orang yang disayang tentu menyisakan luka. Mereka mendahului orang lain menuju alam baka, meninggalkan keluarga dan dunia yang fana ini. Namun ternyata mereka masih terkait dengan dunia yang dihuni makhluk hidup. Lalu apakah ruh mereka yang sudah meninggal masih bisa bertemu dengan orang hidup? Bisakah mereka mengetahui amal keluarga mereka? Apa yang terjadi jika mereka mengetahui amal keluarganya? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Ruh orang meninggal bisa bertemu dengan yang masih hidup. Saat sudah dikuburkan, orang tersebut masih bisa mendengar suara langkah orang-orang yang telah menguburkannya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba, jika ia telah diletakkan di kuburnya dan para pengantarnya berpaling meninggalkannya, maka ia mendengarkan suara sendal atau alas kaki mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam mimpi, ruh orang yang sudah meninggal bisa saja mendatangi orang yang masih hidup. Hal itu ditegaskan oleh para ulama. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Tafsir mengenai ayat ini ada dua. Salah satu tafsirannya adalah dari Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang meninggal, sedang ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Tafsir lain dari ayat tersebut terdapat dalam kitab Tafsir At-Tabari. Tafsirannya bahwa sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Sabit bin Qais berwasiat setelah meninggal. Ruh orang meninggal bisa mendatangi yang masih hidup karena dialami oleh salah seorang sahabat. Beliau telah dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Nama sahabat itu adalah Sabit bin Qais. Saat meninggal, ia memakai baju besi yang harganya bernilai. Seseorang yang lewat menemukan baju itu dan memungutnya. Setelah kejadian ini berlalu, seorang mukmin pun bermimpi didatangi Sabit bin Qais. Beliau berpesan agar mengambil baju besinya dari orang yang telah memungutnya. Beliau memberikan petunjuk yang sangat detail mengenai tempat baju besinya itu, yaitu di sebuah kemah yang di dalamnya terdapat kuda. Sabit berpesan agar Khalid bin Walid memerintahkan seseorang mengambilnya di sana. Sabit juga berpesan agar Abu Bakar diberitahu mengenai utang piutang serta budaknya yang sudah dimerdekakan. Orang tersebut pun menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan wasiat Sabit. Orang yang mendapati mimpi itu juga mendatangi Abu Bakar dan menyampaikan pesan. Para sahabat pun berkata, kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan. Padahal baru disampaikan setelah orangnya meninggal. Selain wasiat Sabit bin Qais. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amalan keluarga akan diperlihatkan kepada orang yang meninggal. Orang yang telah meninggal juga bisa mengetahui amalan keluarganya yang masih hidup. Hal ini disampaikan oleh Syekhul Hadits Abdullah bin Mubarak. Beliau mendapatkannya dari So'ar bin Yazid, dari Ibrahim, dan dari Abu Ayyub yang menjelaskan bahwa amal perbuatan orang yang masih hidup akan diperlihatkan pada orang-orang yang tak ada lagi di bumi. Ahli kubur yang melihat amal baik keluarganya akan merasa bahagia, namun jika melihat perbuatan buruknya, mereka akan sedih dan malu.
Pembuktian, ahli kubur sedih karena amalan keluarganya yang buruk diceritakan oleh Ibnul Abi Ad-Dunya. Beliau mendapat cerita itu dari Khalid bin Amr al-Umawi, dari Sodaqah bin Sulaiman al-Ja'fari. Aku adalah seorang lelaki yang berkarakter buruk. Ketika ayahku telah kembali kepada pemiliknya, aku sungguh menyesal atas perbuatan-perbuatan burukku dan aku memutuskan bertaubat kepadanya. Hingga suatu waktu, aku kembali tergelincir ke dalam lembah kemaksiatan dan aku bermimpi bertemu dengan ayahku. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, ketahuilah, hal yang paling membuat ayah sangat bahagia adalah amal perbuatanmu. Amal perbuatan yang menyerupai amal perbuatan orang-orang soleh yang diperlihatkan kepada ayah. Namun perbuatanmu kali ini, tergelincir dalam lembah kemaksiatan, benar-benar membuat ayah sangat malu. Oleh sebab itu, jangan membuat ayah susah dan malu di hadapan orang-orang yang telah mati lainnya di sekitar ayah." Hal ini juga dibenarkan dengan perkataan Sa'id bin Jubair radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu dapat mengetahui kabar orang-orang yang masih hidup. Setiap orang yang memiliki kerabat pasti mengetahui kabar kerabat-kerabatnya. Jika kabarnya baik, ia berasa senang dan gembira. Jika kabarnya buruk, ia akan cemberut dan sedih." Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai orang yang meninggal yang masih bisa mengetahui amal keluarganya. Jika mendapati amalan keluarganya baik, mereka akan gembira. Berbanding terbalik, jika amal keluarganya buruk, ahli kubur itu akan merasa malu dan sedih. Mereka berdoa agar dijauhkan dari hal itu. Orang yang meninggal juga tahu, orang yang mengurus jenazahnya hingga penguburan. Hal ini sesuai hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mayit mengetahui orang yang memandikannya, membawanya, mengafaninya, dan menurunkannya ke liang kuburnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like you, be strong to hold the powers of the sun.